got so much fucking design on right now. Every time, bring it back, nigga, come out, got 3 old thoughts, I'm a guap, bitches on my line, and you know. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Nugraha, kelas R8V dengan NPM 2022 4350 1926. Di sini saya ingin menjelaskan aplikasi yang sudah saya bikin, yaitu sistem pakar diagnosa kerusakan mesin sepeda motor pada bengkel Amanah menggunakan metode forward chaining berbasis website. Aplikasi website yang saya bikin yakni berjudul atau bernama Bengkelku. Tampilan awal yakni login. Login ini diwajibkan sebelumnya pakar atau admin yang ingin melakukan proses login harus memiliki akun terlebih dahulu. Jika belum memiliki akun, diwajibkan melakukan registrasi. Semisal ingin sebagai registrasi sebagai pakar, misal ingin registrasi sebagai pakar, kita tinggal klik daftar pakar. Nah, di sini ada registrasi sebagai pakar yang dimasukkan paling awal yakni kode verifikasi pakar. Kode verifikasi pakar ini hanya dimiliki oleh petugas atau pakar di bengkel tersebut. Dan selanjutnya memasukkan nama lengkap pakar. Nama lengkap, username, password, jenis kelamin, nomor HP, dan alamat lengkap. Sebelumnya saya sudah memiliki akun, tinggal masuk saja. Username 7. Masuk. Nah, login pakar sukses. Di menu ini terdapat beberapa menu yang dimiliki pakar. Yang pertama ada data pakar. Nah, dari pakar ini yang sudah terdaftar sebagai pakar siapa? Sebelumnya ada 2, Pujo dan Mulyono. Dan jika ingin cetak sebagai laporan, cetak. Nah, ingin di save atau di print, silakan. Yang kedua ada data admin. Data admin sebelumnya yang sudah dibikin atau sudah terverifikasi sebagai admin ada 6. Maaf. Ini sebagai berikut. Bisa juga cetak laporan data admin. Jika ingin di print atau dicetak PDF, silakan. Yang selanjutnya ada data gejala. Nah, data gejala ini petugas bisa melakukan tambah gejala, edit gejala, dan hapus gejala. Data sebelumnya yang sudah dibikin ada 33. Nah, 33 jika ingin menambahkan ini G34 semisal. Keluar oli di filter udara. Nah, otomatis data gejala berhasil ditambahkan. Jika ingin mengedit, tinggal klik edit, hapus, dan selanjutnya bisa melakukan cetak laporan. Nah, udah ingin di save PDF atau di print, silakan. Yang selanjutnya ada data kerusakan. Nah, data kerusakan sama seperti data gejala, pakar atau petugas bisa tambah kerusakan, edit kerusakan, dan hapus kerusakan.
Nah, sebelumnya ada 16 data kerusakan yang sudah dibuat. Nah, jika ingin menambahkan tambah kerusakan, masukkan kode kerusakan, nama kerusakan, dan klik simpan. Kita juga bisa mencetak laporan, cetak laporan data kerusakan. Nah, di sini ingin di save PDF atau di print, silakan. Selanjutnya ada data solusi. Data solusi, pakar atau petugas bisa juga menambahkan solusi, edit solusi, dan hapus solusi. Sebelumnya pakar sudah membuat 16 solusi perbaikan. Jika ingin menambahkan, klik tambah, relasinya misal data pada bearing rasio dan detail rekomendasi solusi apa yang tepat untuk kerusakan pada bearing rasio. Semisal sudah, tinggal klik simpan dan nanti akan muncul di bawah sini. Petugas juga bisa mencetak data solusi perbaikan. Nah, di sini solusi perbaikan sebagai berikut. Bisa disimpan PDF atau di print, bebas. Selanjutnya ada data pelanggan. Di data pelanggan ini petugas atau pakar bisa memantau siapa saja yang sudah melakukan konsultasi. Selanjutnya ada data aturan. Nah, sebelum masuk ke data aturan, petugas juga bisa mencetak daftar pelanggan. Nah, di sini cetak ada 19 data yang sudah terdaftar atau pernah berkonsultasi melalui admin yang bertugas. Tinggal simpan PDF atau di print. Selanjutnya ada data aturan. Nah, data aturan ini petugas atau pakar juga bisa menambahkan tambah aturan, edit aturan, dan hapus aturan. Sebelumnya pakar sudah membuat 16 aturan yang sesuai atau dengan kerusakan tersebut. Nah, jika ingin mencetak juga bisa cetak. Nah, di sini tinggal print atau PDF, simpan PDF. Selanjutnya ada data tips. Nah, data tips juga pakar atau petugas juga bisa menambahkan data tips, edit tips, dan hapus tips. Jika ingin menambahkan, tinggal ini kita tambah kerusakan pada bearing vario, solusinya, tipsnya, semisal ini sebagai contoh saja, rutin ganti oli gear. Nah, simpan. Ini sebagai contoh saja. Nah, data sudah berhasil disimpan. Nah, sini rutin mengganti oli gear, bisa edit atau hapus. Pakar juga bisa mencetak laporan data tips tersebut. Nah, ini adalah data-data dari tips yang sudah dibuat pakar. Tinggal di save PDF atau print. Ya, kita keluar. Nah, jika ingin menjadi admin, sebelum masuk ke dalam login harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Kita masuk ke registrasi admin. Nah, kita memasukkan nama, jenis kelamin, nomor HP, alamat, username, dan password.
Setelah sudah terisi, klik daftar. Nanti ada informasi registrasi admin berhasil. Sebelumnya saya sudah mempunyai akun ya, Aksal masukkan password. Nah, login admin sukses. Nah, di tampilan ini admin hanya bisa melihat informasi atau data informasi yang sudah dibuat pakar tanpa bisa mengedit, mengubah atau menambahkan data-data tersebut. Misal diklik, kita melihat data gejala yang sudah dibuat pakar. Nah, ada 34 data yang sudah dibuat. Misal ada data kerusakan. Ada 16 data ya yang sudah dibuat pakar. Data solusi ada 16 solusi yang sudah dibikin pakar. Data tips ada 18 yang sudah dibuat pakar juga. Nah, akses di sini akses admin yang bertugas sekarang adalah Aksal Jandi Pratama. Nah, misal ada pelanggan ingin melakukan konsultasi, tinggal memasukkan data pelanggan atau pengguna dengan nama lengkap, Panji Setiawan, di jenis kelamin laki-laki, nomor sebagai contoh saja. Ini memasukkan alamat lengkap, kita memasukkan plat nomor, contoh saja. Kita memberikan merek motor, pilih Suzuki, tipenya Satria. Kita melakukan simpan dan dilanjutkan ke proses diagnosa. Sini data pelanggan berhasil disimpan dan melanjutkan ke diagnosa. Data pelanggan ini berhasil disimpan dan pakar atau petugas sebelumnya bisa melihat data yang baru saja masuk. Misal kita di sini ada pemilihan kode gejala dan sesuai yang diinformasikan pelanggan kepada admin, dan admin hanya menginput data-data yang sesuai atau yang diberikan dari pelanggan. Misal kita masukkan G10, terdengar suara ngelitik pada mesin. G12, timbul hentakan pada pemindahan gigi, suara kasar saat pemindahan gigi, suka gagal saat pemindahan gigi dengan kode 14. Nah, di sini tinggal proses perhitungan. Di sini ada hasil diagnosa kerusakan mesin. Nah, dengan pelanggan Panji Setiawan, motor yang dimiliki Suzuki Satria F150, nomor plat B775656TUY, dengan admin yang bertugas Aksal Jandi Pratama. Hasil presentasi kemungkinan kerusakan yang paling kuat yakni kerusakan pada rem kopling dengan 75% kecocokannya. Yang disusul kerusakan pada rem tiketing atau timing chain dengan presentasi 50 dan yang lainnya. Untuk indikasi yang diberikan atau diinformasikan kepada pakar untuk penginputan tadi ada G10 terdengar suara ngelitik, G12 timbul hentakan saat pemusnahan gigi, G13 suara kasar saat pemindahan gigi, G14 suka gagal saat pemindahan gigi. Nah, rekomendasi atau tindakan pakar
diagnosis utamanya yakni kerusakan pada rem kopling. Nah, solusi yang diberikan pakar ini dilakukan pergantian kampas kopling jika sudah tipis atau aus. Tips yang diberikan pakar yaitu hindari kebiasaan menahan setengah kopling terlalu lama saat berkendara di tanjakan atau kemacetan. Rutin melakukan penyetelan jarak main bebas tuas kopling agar pemindahan gigi tetap halus. Nah, admin juga harus mencetak hasil laporan yang akan diberikan ke pelanggan tersebut. Nah, di sini nanti akan di-save PDF atau print, nanti akan diserahkan ke pelanggan. Nah, ini mengetahuinya pimpinan bengkel. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari aplikasi yang saya buat. Mungkin banyak kekurangan, kelemahan, kesalahan dari pengucapan, perkataan, dan lain-lain. Mohon maaf. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga aplikasi ini dapat membantu pelanggan-pelanggan pengguna sepeda motor agar tidak perlu kelamaan ngantri di bengkel untuk mengetahui indikasi gejala yang timbul di motor pelanggan tersebut. Terima kasih, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.